sekarang kita lanjutkan untuk input data ya. Input data ya tentunya kita pakai form ya. Form input, form HTML. Di sini kita bikin dulu ininya. Ini saya duplicate aja. Copy, paste form ya. Nah, di sini input customer, edit data customer. Ya, di sini kita mau menampilkan HTML form ya. HTML form itu kita lihat contohnya di sini form. Nah, ini ya, horizontal form istilahnya kalau di ini. Kalau di apa? Kalau di Bootstrap ya. Oke. Ini kita copy dulu aja semuanya. Pasang di sini ya. Oke. Nah, baru sekarang kita akan isi ya. Nah, untuk form ya, di sini ada ID-nya. ID misalnya kita ini naikin ke atas dulu deh. Ini password nggak perlu. Radio nanti aja ya, belum perlu. Kemudian ini apa nih? Checkbox juga belum perlu. Nah, berarti ini aja. Tadi apa? Kode email, nomor telepon. Nah, ini code ya. Kode customer, kemudian namanya ini tipenya teks, ID-nya input code. Nah, gini ya. Nah, ini ID di sini harus sama sama labelnya ya. Nanti supaya kalau validasi nanti bisa keluar ininya, bisa keluar apa? Bisa ikutan dia berubah ininya, ini warnanya ya. Nah, kemudian code ini name ya. Oke, nah ini save, tombol save, oke. Nah, untuk menampilkan ini kita tentunya tadi butuh controllernya. Controllernya kita tambahkan di sini customer controller. Maka di sini kita get mapping form public void display form. Nah, gini dulu deh. Ya. Kemudian nanti begitu dia diisi, disubmit, maka kita akan terimanya dengan method post. Makanya di sini kita pakai post mapping, URL-nya sama form, kemudian public string, biasanya string karena kita mau redirect ya. String proses form. Nah, gini ya. Oke. Return. Nah, kita akan redirect ya, redirect ke list aja deh ya, redirect list. Nah, di sini kita supaya method proses form ini dipanggil, maka method di formnya haruslah dia metodenya ini ya, post ya. Nah, gini. Oke. Kemudian actionnya itu adalah slash customer slash form. Nah, gini ya. Ini URL-nya yang lengkap ya, karena di sini kan customer form gitu ya. Sebetulnya dikosongin juga bisa. Kalau dikosongin dia defaultnya ngikutin URL pada waktu dia dipanggil gitu ya. Jadi panggilnya kan tadi slash customer slash form. Nah, nanti dia masuk ke sini, begitu di submit nanti dia akan menggunakan URL tadi juga untuk mensubmit gitu. Cuman biar lebih jelas dan mudah dibaca, mudah didebug, kita kasih nama aja ya. Oke, sekarang kita coba run dulu aja. Oke, sekarang kita
kita tes. Nah, ini ya. Begitu kita klik save. Nah, di sini kenapa munculnya 403 ya? Dia muncul 403 karena semua post, semua submit form ya di Spring Security itu dipasangi proteksi CSRF ya. Jadi sehingga kita harus mencantumkan CSRF token di setiap kali kita submit form ya. Kenapa? Ya karena itu proteksi yang disediakan Spring Security supaya aplikasi kita tidak mudah terkena yang namanya ini CSRF attack ya. Nah, ini penjelasannya panjang jadi kita nggak bahas. Intinya adalah untuk mengatasi CSRF ini maka setiap form yang tampil itu harus ada tokennya. Jadi servernya mengenerate token, tokennya ditampilkan dibawa di sini, kemudian pada waktu submit harus dikirim lagi gitu ya. Nah, jadi karena tokennya ini random generate sama si server, maka cuma yang benar-benar diisi aja yang bisa mensubmit. Kalau misalnya nanti dia di tempat lain menggunakan JavaScript, maka itu tidak bisa disubmit sama dia gitu ya. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat di sini page source ya. Nah, di sini tidak ada nih formnya ya, mana formnya. Nah, ini form ya. Form, method post dan lain-lain, ini tidak ada CSRF token ya. Gimana solusinya? Ya, solusinya adalah kita menambahkan menyuruh TimeLeaf memproses form tadi ya. Jadi di sini jangan action tapi di sini kita kasih th action. Jadi nanti sama si TimeLeaf dia akan render dulu gitu. Nah, di sini URL-nya ya karena TimeLeaf kita kasih ini ya, kasih notasi notasi atau cara penulisan URL yaitu pakai add ya. Oke. Nah, sekarang kita coba jalanin lagi. Nanti kita compare ya yang ininya ini yang aslinya tadi nih dengan nanti kita bikin lagi satu lagi. Nah, ini ya. Oke, nah ini kita view source. Nah, kita lihat di sini dia mana ya? Nah, ini form method. Nah, di sini nambahin ini nih, input type hidden CSRF value sekian-sekian. Nah, ini adalah tadi CSRF token itu ya. Jadi dia di generate kemudian dibawa di form. Jadi begitu kita submit, maka dia akan ikut terkirim ya. Jadi sehingga waktu kita save, maka tadi dia memanggil ini tadi ya, memanggil yang ini proses form, kemudian dia return redirect list sehingga dia redirect ke sini gitu ya. Oke, sekarang kita implement dulu aja. Nah, implementasinya di sini kita menggunakan add model attribute ya, model attribute, kemudian customer ya, customer ya. Nah, kemudian ini kita mau simpan di sini. Jadi customer DAO save customer. Nah, gini ya. Ini yang diinputkan. Nah, sekarang kita akan lihat dulu aja. Kita coba tes. Nah, biasanya kalau kita tidak menggunakan framework ya, itu nanti request parameternya nanti akan ada banyak dan kita harus parsing satu-satu, kemudian kita konversi tipe datanya kalau yang dia tidak string ya. Jadi misalnya ada yang masukin tanggal, ada yang masukin angka. Nah, itu kita harus parsing sendiri ya. Tapi kalau kita pakai framework, pakai Spring, pakai Laravel, pakai lain-lain, ini dia sudah urusin sehingga yang penting kita nama fieldnya sama dengan nama ininya, nama variabelnya ya. Jadi kayak di sini customer nih, customer berarti kan ada code, name, email, mobile phone. Nah, di sini harus sama nih. Di sini ini masih salah ya, ini belum ada nih. Jadi kita coba aja deh ya, coba aja. Nah, di sini login dulu.
Oke, kita masukin sembarang aja. Oke. Nah, ini kalau kita lihat save, loh, kok email salah ini codingnya, copy karena copy paste. Nah, ini teks. Oke, kita save. Nah, di sini error 500 ya. Kenapa error 500? Kita lihat di sini validation failed, di sini default. Nah, email nggak boleh null, code nggak boleh null, mobile phone nggak boleh null, name nggak boleh null. Nah, padahal tadi kan kita isi ya, kita isi. Nah, kenapa tidak berhasil diproses? Karena di sini dia tidak kebaca ya, tidak kebaca. Nah, gimana caranya? Kita harus kasih di sini nama variabelnya. Jadi di sini input type-nya text, kemudian name-nya adalah ini apa nih pertama? Code ya, code. Nah, gini. Nah, gini ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Oke, kita save. Nah, ini masuk datanya ya. Ini dia datanya masuk ya. Nah, berarti selama kita ngasih nama variabel di sini sama dengan nama properti di sini, maka sama Spring akan otomatis diisi ya, diisi. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi milih-milihin satu-satu ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, kita coba misalnya kita nambah lagi ya. Teman form. Kemudian nggak kita isi nih, kita save. Nah, ini dia error ya, error 500. Kenapa errornya? Ya seperti tadi kita baca di sini bahwa dia tidak dia nginsert dan nginsertnya error ya. Nah, di sini. Nah, tapi kan harusnya ini errornya kita tampilkan lagi ke formnya supaya usernya bisa bisa mengisi dengan benar gitu ya. Nah, jadi gimana caranya? Caranya adalah di controller sini kita kasih annotation add valid ya, valid. Nah, jadi nanti akan diperiksa sama dia valid atau enggak. Kalau misalnya ada yang enggak valid, maka di sini kita tampung pesan errornya. Jadi kita eh, apa? Kita kasih variabel yang tipe datanya binding result. Nah, nanti error-errornya sama Spring dimasukin ke sini ya. Nah, gini ya. Nah, sehingga di sini kita cek dulu nih ya. If errors ya, has errors, maka balikin ke formnya tadi ya. Jadi balik lagi ke formnya. Kalau dia nggak error, berarti kan dia tembus ke sini. Nah, setelah ini kayak ini nanti aja. Yang jelas dia balikin ke form ya. Oke, coba kita tes. Kode diisi, nama diisi, email kosong. Nah, begitu di save dia masih balik ke sini ya.
Isi 500. Oke. Nah, katanya tidak bisa menemukan form. Ya, memang salah ya. Kita harusnya customer form. Nah, gini. Oke, ini kita isi kosong. Nah, begitu di save dia balik ke sini ya. Balik ke sini tapi datanya hilang semua. Kemudian yang kedua adalah dia tidak menampilkan pesan error ya. Jadi siapa usernya nanti yang pertama dia pasti komplain karena dia capek harus ngisi lagi gitu kan ya. Padahal nggak semua field error, biasanya kan yang error ya 1 2 aja, nggak semuanya. Masa harus input semuanya dari awal, nanti dia marah-marah. Nah, kemudian yang kedua kita juga harus kasih tahu field mana yang error ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, pertama kita cari dulu di sini validasi ya. Yang penting tampilnya oke dulu ya. Nah, di sini kita mana ya? Nah, seperti ini ya. Di sini kita mau tampil nih, please provide valid city ya. Nah, kayak gini. Terus ininya jadi merah, ada tanda seru ya, kan biar lebih indah gitu kan ya. Nah, kita contoh aja yang city ini ya, city. Nah, maka di sini kita tambahkan please provide valid city. Nah, di sini ya. Kemudian kita lihat di sini formnya. Nah, kita pasang aja di sini deh yang awal ya, code. Nah, gini. Validation feedback, invalid feedback ya. Nah, kemudian di sini class form control is invalid ya. Nah, jadi di form control sini ada invalid. Nah, gini ya. Sehingga dia jadi merah ya. Di sini pesan errornya. Oke. Udah itu aja, nanti dia keluar ikonnya gini. Nah, sekarang problem selanjutnya adalah nih udah tampil kayak gini. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menyatakan bahwa field yang ini error gitu ya. Field yang ini error. Nah, sebetulnya di binding result ini ada nih. Ya, nih kita bisa lihat nih errors. Nah, di sini kita mana ya? Get all error ya. Nanti mendapatkan yang error apa aja, kemudian fieldnya apa saja, error message-nya apa gitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan tampilkan di time live gini. Nah, cuma ini kan agak-agak susah ya, maksudnya banyak lah codingnya gitu kan, kita nggak mau coding banyak-banyak. Kan sudah pakai framework, sudah pakai library ya, biar mereka aja yang urus gitu kan. Nah, sekarang kita akan lihat ke dokumentasi di sini mana ya. Form mana nih form. Oh, kita masuknya ke integrasi dia dengan Spring ya. Nah, di sini ada time live dan Spring. Nah, gini caranya. Dia time live ini dia sudah integrated sama Spring, artinya dia punya fitur-fitur yang bisa membantu kita dengan menggunakan Spring ya. Nah, di sini kita lihat creating a form ya. Nah, kayak gini. Dia bilang harus ada comment object dulu. Apa itu comment object? Comment object itu adalah objek yang mau kita isi. Jadi kalau di sini kan kita customer form, berarti kan kita harus menyediakan customer object ya. Nah, kemudian nanti customer object itu waktu kita ngisi form itulah yang akan diisi. Jadi dia akan ngisi ke objek customer ya. Nah, kemudian setelah dia isi ke objek customer, nanti kalau dia error, maka customer yang sudah terisi ini akan dibalikin lagi ke formnya dan dirender. Nah, sehingga yang sudah diisi sama user itu akan tetap terisi gitu ya. Jadi dia nggak kosong semua harus ngisi lagi dari awal gitu. Tapi yang sebelumnya dia udah isi maka tampil lagi di situ, nggak usah input ulang gitu ya. Nah, caranya untuk mengaktifkan itu dia bilang di sini pasang yang namanya th object.
untuk menampung si objek yang tadi sudah diisi tadi ya. Nah, di sini kita sediakan customer-nya ya, gini, customer yang mau diedit. Nah, untuk supaya ini terisi, maka di sini kita return-nya model map. Kemudian di sini kita atribut customer. Datanya dari mana ya? Karena ini form kosong, kita bikin aja new customer ya, customer. Nah, objek kosong gitu kan. Oke. Nah, ini sudah terisi ya. Ini jangan lupa diisi. Ini kadang-kadang di sini suka lupa sehingga nanti pas waktu di sini dia ketemunya null pointer exception ya. Nah, kemudian di masing-masing input kita tinggal kasih th field ya. Nah, gini. Jadi kita nggak kasih manual nih. Kalau tadi kan nama ya, name code. Nah, sekarang kita pakai th field code supaya dia tahu input field ini nyangkutnya ke properti yang mana gitu kan. Nah, kemudian setelah itu kita juga bisa isi kalau kita tadi manual, maka tadi kita harus isi th value supaya dia bisa ngisi lagi datanya balik waktu formnya error. Jadi yang tadi code udah diisi, terisi lagi, kita harus kasih annotation th value. Nah, daripada sama-sama nambahin juga, mendingan kita pakai th field aja. Jadi satu ini udah include name dan value gitu ya. Nah, kemudian ini sudah checkbox kita skip dulu ya, radio button skip dulu, dynamic field skip dulu. Nah, sekarang kita mau menampilkan tadi pesan errornya itu nih, error message ya. Nih. Oke. Nah, kalau manual seperti ini, jadi kita th class, kalau dia ada errornya, maka tampilkan field error gitu ya. Nah, untuk menambahkan tadi kelasnya, di sini kan kalau kita lihat kalau dia error, maka di sini kan ada is invalid kan ya. Is invalid nih di kelasnya ini ya. Ini kan cuman ada is invalid ini kalau dia error. Kalau dia nggak error, maka di sini kan nggak ada nih ya. Nah, caranya adalah kita tambahkan di sini th error class. Jadi kalau misalnya nanti ada error, maka dia akan menambahkan class is invalid, tapi kalau nggak error dia nggak tambahin gitu ya. Nah, kemudian di sini juga kalau ini error maka tampilkan ini ya. Ini nggak usah pakai ID sih, harusnya nggak apa-apa sih ya. Nah, gini. Oke, nah di sini kita mau pakai if. Nah, di sini pakai if kayak gini ya. If has error, di sini code. Oke. Nah, di sini th text-nya di sini kita isi ya. Ini please provide valid city. Nah, gitu. Mana ya tampilan errornya? Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Ya, ini pesan errornya. Oke, sekarang kita tinggal copy paste saja ke yang lain.
Oke. Nah, kemudian tadi TH field ya. Oke. Seperti ini kita tes dulu. Nah, ini kita langsung save aja. Ini dia merah ya, cuman pesan errornya nggak tampil nih. Kayaknya CSS-nya kurang sip ya. Kita coba lihat lagi dokumentasinya. Kolom MD4 row G3. Oh, dikasih ini dulu nih. 1, 2, 3.
Ini nggak tampil ya, padahal di sini udah ada sih nih must not be empty, cuman dia nggak tampil aja nih. Nih. Oke, nggak apa-apa ya. Ini nggak merah dulu, yang penting dia muncul dulu ya.
Atau coba kita tes yang satu pakai span. Nggak tampil ya. Oke. Ya, seperti ini ya. Jadi di sini validasinya muncul. Nah, ini kalau misalnya kita isi, nanti dia akan berubah ininya, validasinya ya. Oke, coba ya kita tes. Nah, jadi yang muncul ini aja. Yang lain tetap sudah terisi ya. Oke, jadi seperti itu yang ini untuk menampilkan form. Nah, selanjutnya untuk validasi ya. Nah, selanjutnya di sini kita ingin menampilkan data dari yang sebelumnya. Jadi misalnya di sini kita punya customer list ya. Customer list. Nah, di sini ada tombol edit ya, tombol edit. Nah, di sini tombol editnya kita nyalakan dulu ya. Tadi masih salah ini. Di sini linknya jadi jelek tuh. Ya, itu karena di sini kita belum pakai mana ya. Nih, href aja. Harusnya th href ya. Nah, jadi kalau nggak pakai th depannya, nanti ini akan ditampilkan apa adanya. Jadi ada add-nya, ada ininya dan lain-lain ya. Nih, seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita coba ini dulu. Tampilkan dulu. Error. Nah, ini ya. Oh, ini kurang ininya. Ya, oke, kita coba lagi.
Nah, ini sudah benar ya. Kita klik di sini. Nah, di sini dia masuk ke sini form ID. Nah, ini masih salah ininya. Harusnya slash customer ya. Coba, tapi nggak apa-apa. Di sini sekalian kita benerin customer form ya, harusnya gini linknya. Nah, tapi di sini masih kosong nih ya, tidak tampil. Nah, caranya adalah kenapa nggak tampil ya, karena kita belum query ya, belum query. Nah, jadi ini dulu kita benerin ya, slash customer slash form ya, ini udah oke. Nah, sekarang di sini waktu dia mau menampilkan form, maka di sini kita akan query ya. Di sini kan ada ID-nya. Nah, si Spring Data JPA dia juga punya fitur nih ya. Tadi dia otomatis mengkonversi. Ini misalnya di sini ada 4 variabel ID. Ini kalau kita kasih variabel, dia bisa langsung otomatis query ke database, kemudian find by ID, kemudian nanti mengembalikan datanya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini kita tinggal tangkap saja ya. Kita pakainya request param ya. Request param karena di sini pakainya parameter tadi kan, di sini kan pakainya parameter ya. Nih. ID sama dengan. Nah, ini request param. Request param langsung aja customer ya. Nah, kita kasih nama deh ya. Value-nya kan ID. Customer. Nah, gini. If customer sama dengan null ya, kalau dia baru maka customer sama dengan new customer. Kalau udah ada ya udah di load gitu. Nah, ini jangan new tapi kita ambil dari yang sudah diberikan sini. Oke. Oke, kita coba tes. Nah, ini udah tampil ya datanya ya. Nah, ini kalau misalnya kita insert, misalnya kita tambahin di sini 123 ya. A 456. Nah, ini kalau kita save, kita coba lihat hasilnya. Nah, dia malah nambah record baru ya. Dia bukan tidak mengedit ya. Kenapa tidak mengedit? Karena dia di sini dianggap record baru ya. Kenapa dianggap record baru? Karena kita nggak kirim ID-nya. Kalau nggak dikirim ID, berarti ID-nya 0, maka itu dianggap sebagai record yang baru. Nah, jadi di sini solusinya adalah kita tambahkan di sini ya. Tambahkan di formnya ID-nya ya. Nah, gini ya. TH field ID. Ini nggak usah nggak usah ditampilkan ya. Coba kita lihat. Oke, kita edit lagi yang ini tadi pertama ya. Kita lihat dulu ininya datanya ya. Nah, di sini ada nggak? Nah, di sini ada ya. Input type ID-nya namanya ID, value-nya ini dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba edit datanya. DSVA 444. Oke, save. Nah, dia berubah ya. Nggak nambah record lagi gitu. Jadi di sini dia kita harus kirim juga ID-nya supaya si Spring tahu bahwa kita ngedit record yang ID-nya sudah ada, bukan insert baru gitu. Jadi dia otomatis detect kalau ID-nya 0 maka dia insert, tapi kalau sudah ada ID-nya dia update gitu ya. Oke, seperti itu form processing ya.
seperti ini. Nah, nanti mungkin nextnya kita akan coba menggunakan yang tipe data combo ya, combo kemudian radio button ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang bertanyakan.